Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rafiqul Alam, Tuhan semesta alam, yang karena kasih sayangnya lah kita dapat merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat berpikir, dan yang paling utama adalah nikmat beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Selawat bersampul salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui, Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, adalah untuk menjadi duta Allah, sebagaimana dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Hasilnya dapat pula kita lihat dengan adanya Nabi Adam alaihissalam hinggalah Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin dari Sayyidina Abu Bakar hinggalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian adanya tabi'in dan juga orang-orang soleh. Hinggalah pada hari ini Allah menjadikan kita agar terus meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Dengan kata lain, Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah, surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jelas dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk menyerahkan diri kita, hati kita, perasaan kita kepada Allah semata-mata. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita dapat beribadah kepada Allah? Kebanyakan dari kita berpikir bahwa ibadah hanya semata-mata melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan juga naik haji bagi mereka yang mampu, berzikir, dan berdoa. Namun, apakah hanya itu ruang lingkup ibadah dalam Islam? Sesungguhnya, sangat kecillah syariat Islam jika hanya itu saja ibadah yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya, ibadah mencakup seluruh kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Allah menginginkan apa yang kita lakukan keseluruhannya dapat menjadi ibadah kepadanya, asalkan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita amalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Terdapat 3 peringkat ibadah dalam Islam, yaitu yang pertama adalah ibadah asas, ibadah cabang, dan ibadah umum. Apakah ibadah asas itu? Ibadah asas merupakan ibadah yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, dan juga kepada qada dan qadarnya Allah. Itulah yang biasa kita sebut sebagai rukun iman. Termasuk di dalamnya rukun Islam yang meliputi syahadat, sholat, puasa, membayar zakat fitrah, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kedua ibadah ini, baik rukun iman maupun rukun Islam, adalah wajib ataupun fardu ain bagi seluruh umat Islam. Artinya, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, maka wajib dan harus hukumnya bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, baik rukun iman maupun rukun Islam. Kedua ibadah tersebut harus ada pada diri kita dan harus kita tanamkan pada hati dan jiwa kita. Kemudian, apa yang disebut sebagai ibadah cabang? Ibadah cabang adalah ibadah yang berkaitan erat dengan ibadah asas, seperti menyelenggarakan jenazah, berjihad di jalan Allah, kemudian membangun sistem pendidikan dan pengajaran Islam, mewujudkan dan menyelenggarakan ekonomi Islam, seperti membangun perusahaan atau perniagaan Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang kesehatan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah cabang ini disebut sebagai fardu kifayah, di mana fardu kifayah ini sangat berkaitan dengan soal kemasyarakatan Islam, yang juga dianggap sebagai urat saraf dan nadi penghubung antara sesama umat Islam. Hal itu sangat besar artinya untuk seluruh masyarakat Islam. Mengapa? Karena jika tidak ada satu pihak pun yang mampu melaksanakan fardu kifayah ini, maka akan jatuhlah beban dosa terhadap masyarakat Islam. Namun, jika terdapat pihak yang mampu melaksanakan fardu kifayah ini, maka pihak tersebut sudah melepaskan beban dosa terhadap masyarakat Islam. Artinya, fardu kifayah tersebut akan lepas tanggung jawab dari kita jika terdapat orang lain ataupun pihak yang sudah mampu melaksanakan fardu tersebut. Sebab itulah, fardu kifayah ini sangat erat kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah. Kecil timbangannya, tetapi besar pula maknanya. Itulah yang disebut sebagai sunnah ain, di mana ibadah yang termasuk ke dalam sunnah ain ini antara lain adalah sholat sunat rawatib, witir, tahajud, kemudian sholat sunat duha, dan juga melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Syawal, membaca Al-Quran, bersolawat, dan juga bersedekah. Ibadah ini jika dikerjakan akan mendatangkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak pula mendatangkan dosa. Namun, ibadah-ibadah tersebut sangat memberikan manfaat terhadap diri kita dan kehidupan kita. Maka ada baiknya untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ibadah umum adalah hal-hal yang bersifat mubah. Artinya, perkara tersebut dapat menjadi ibadah dan mendatangkan pahala bagi kita, serta dapat menambahkan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dapat memberikan nilai kepada kita dan tidak sia-sia. Adapun amalan-amalan yang termasuk ke dalam ibadah umum ini antara lain seperti makan, minum, tidur, berjalan, berwisata, berbicara, dan kegiatan-kegiatan lain yang serupa dengannya. Amalan-amalan tersebut dapat menjadi ibadah jika kita menempuh 5 syarat ibadah. Yang pertama adalah niat mesti karena Allah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya haruslah sesuai dengan syariat Islam, yang ketiga adalah subjek atau perkaranya haruslah yang diperbolehkan dalam Islam, yang keempat adalah natijah atau hasilnya harus memberi manfaat, dan yang terakhir adalah tidak pernah meninggalkan perkara yang asas. Barulah dapat dikatakan apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, saya Siti Syahidatul Halma beserta segenap keluarga besar Puzzle Research Data Teknologi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala salah dan silap, karena sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.